Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Novi. Kali ini saya membahas tentang lichen simplex kronik. Lichen simplex kronik atau lebih dikenal dengan neurodermatitis adalah kelainan kulit yang diakibatkan dengan penggarukan kulit secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, sehingga menimbulkan peradangan yang bersifat kronik dan menimbulkan sensasi gatal yang sangat mengganggu. Penyakit ini biasanya banyak diderita oleh individu berusia lebih dari 20 tahun, dan banyak individu penderita adalah wanita, dan juga banyak diderita oleh orang-orang Asia. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab neurodermatitis ini, namun ada yang berpendapat hal ini karena reaksi berlebihan saraf pada kulit terhadap stimulus dari luar. Bisa karena pakaian yang terlalu ketat, kulit terkena benda-benda yang permukaannya kasar, atau karena gigitan serangga. Tanda-tanda dan gejala neurodermatitis ini adalah yaitu timbulnya tanda bercak yang berbatasan tegas, biasanya berbentuk oval atau berbentuk lingkaran yang berwarna kemerahan dan juga biasanya berwarna lebih gelap. Dan di bagian tengah pada bercak ini kulit akan terasa lebih tebal, terlihat kering dan juga sampai tampak seperti bersisik. Bagian tubuh yang sering tampak bercak ini yaitu daerah leher, daerah tangan dan kaki, terutama daerah persendian kaki dan tangan. Selain menimbulkan bercak pada kulit, penyakit ini juga menimbulkan rasa gatal yang luar biasa. Rasa gatal ini semakin parah saat penderita sedang beristirahat atau penderita sedang dalam kondisi stres. Untuk mendiagnosis penyakit ini hanya dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, tanpa harus melakukan pemeriksaan penunjang lainnya sudah bisa diketahui dari tanda-tanda dan gejala yang ditimbulkan. Penanganan penyakit ini yaitu disarankan untuk tidak menggaruk lesi pada kulit dan mengurangi stres yang bisa memicu timbulnya gatal. Untuk menanganinya bisa diberi obat dari jenis antihistamin yang dapat menimbulkan efek kantuk seperti difenhidramine dan juga CTM, atau juga golongan yang kurang efek kantuknya seperti cetirizine. Selain diberi obat anti gatal atau anti pruritus oral, penderita juga perlu diberikan krim kortikosteroid pada kulit. Krim ini seperti betamethasone atau desoximethasone atau golongan lainnya. Dan yang paling penting agar penderita mengkonsultasikan ke dokter agar diagnosanya tepat, dosis dan cara penggunaan obat tepat, dan juga tahu kapan harus berhenti menggunakan obat. Selain itu, untuk mengetahui upaya pencegahannya sebelum kita memulai terapi sendiri. Pada umumnya penyakit ini tidak berbahaya, namun menimbulkan rasa gatal yang sangat mengganggu sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Maka perlu untuk mendapatkan pengobatan dan terapi yang tepat. Untuk pencegahannya, karena penyakit ini dapat ditimbulkan dari stres, maka perlu melakukan aktivitas yang dapat mengurangi stres, atau jika perlu dapat mengkonsultasikannya ke psikolog atau dokter kejiwaan. Sekian informasi dari Dr. Novitas, semoga bermanfaat. Semoga informasi yang saya berikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Dr. Novi mohon pamit. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.